ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا بمؤلف هذا الكتاب الشيخ هاشم الأشعري ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولجميع مشايخنا وشيخ مشايخنا ولجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ولجميع الأولياء التسعة ولجميع الأولياء في إندونيسيا ولجميع الأولياء في الدنيا ولجميع المؤسس جميع معبد العلماء رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أن الله تعالى يحمينا بهدايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجتنا من حوائج الدنيا الآخرة صلى الله مقاصدنا ويسر الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, patut senantiasa kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita spesial di bulan Ramadan yang kita isi dengan khatmil Quran dan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita lakukan selama ini dan sampai pada malam hari ini senantiasa diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini tetap diberikan kekuatan oleh Allah dan tetap dijadikan atau diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Baiklah para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya dari Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, di mana pada malam hari ini kita sudah sampai pada bab tentang wajibnya berhati-hati dalam mengambil ilmu atau mengambil agama. Sebelum itu kemarin kita membahas tentang kewajiban taklid, di mana kewajiban taklid ini atau kewajiban taklid ini ditaruh setelahnya bab mengenai perintah Rasulullah untuk senantiasa mengikuti sawadul a'zam, yang artinya adalah pertama Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu adalah mayoritas ulama salaf yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, yang senantiasa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Itu adalah ulama salaf dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sawadul a'zam. Yang kemudian kata Kiai Hashim Ash'ari, pada masa ini sawadul a'zam itu siapa? Sawadul a'zam itu dirumuskan oleh beliau di dalam kitab ini juga, bahwasanya dari madhab fikih itu terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu di dalam ilmu fikih. Terus kemudian di dalam ilmu tauhid itu berpijak kepada Abul Hasan Al-Ash'ari dan Syekh Al-Maturidi. Di dalam ilmu tasawuf berpijak kepada Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Meskipun untuk di kalangan orang-orang Jawa itu berpegang teguh hanya memegang rata-rata hanya memegang di dalam madhab fikih itu memegang kepada Imam Syafi'i,
di dalam ilmu tauhid berpegang kepada Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Terus kemudian di bidang tasawuf rata-rata ulama Jawa itu berpegang kepada Imam Al-Ghazali. Itu rata-ratanya. Makanya kemudian beliau di dalam bab taklid kemarin beliau menjelaskan juga, kata Kiai Hasyim Asy'ari, wajib hukumnya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Ijtihad itu apa? Yaitu kemampuan seseorang untuk bisa menelaah Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau tidak diberi kemampuan itu, maka wajib hukumnya kita ikut kepada imam yang tadi sudah saya sebutkan. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Meskipun kita sudah masuk pada kategorinya ulama, itu level ulama saja masih disuruh mengikuti pendapatnya imam-imam madhab yang sudah disebutkan, apalagi bukan ulama. Jadi itu kemarin. Terus kemarin itu juga dibahas mengikuti atau taklid kepada imam itu hukumnya wajib, tapi menentukan kepada satu imam saja itu tidak wajib. Yang artinya kemarin itu dicontohkan itu, misal sholat zuhur kita mengikuti Imam Syafi'i, terus kemudian sholat asar kita mengikuti Imam Abu Hanifah, sholat maghrib kita mengikuti Imam Malik. Itu yang dikatakan lebih bagus. Tapi pokok ngerti, ya nggak ngerti, ya nggak pokok Imam Syafi'i saja. Atau memiliki keyakinan yang bagus menurut dia itu hanya Imam Syafi'i, ya sudah, tidak apa-apa. Karena ketentuannya kita wajib ikut atau wajib taklid, tapi tidak wajib hanya mengikuti satu pendapat. Lalu tidak semua pendapat khusus hanya kepada empat orang. Jadi termasuk Imam Bukhari sebagai perawi hadis, ya kan? Itu madhabnya tetap mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kemarin sudah banyak dijelaskan. Sebagian kayak imam yang lain itu tidak mengikuti Imam Syafi'i, tapi mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu tidak apa-apa. Jadi selama tetap mengikuti kepada empat madhab yang sudah dirumuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini. Dan itu yang kata beliau pada saat ini dikatakan sebagai sawadul a'dham. Dan hadisnya Nabi jelas, orang yang berbeda dengan sawadul a'dham atau mayoritas ulama, maka dia sedang menuju kepada jalan neraka. Jadi tidak boleh memang. Makanya perintahnya itu terus untuk berkumpul dalam satu golongan yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab wajibnya kita. Jadi selain wajib taklid, terus kemudian kita akan masuk pada bab wajibnya kita berhati-hati dalam mengambil agama. Jadi jangan asal comot, jangan asal ustaz, jangan asal kiai. Maka dari penjelasan kemarin harusnya sangat jelas sekali bagi kita, kalau mau ngaji ya memang harus berdasarkan kitab gitu. Harus berdasarkan ilmu yang memang turun-menurun secara hierarki keilmuan. Itu bisa ditelusuri bahwasanya ilmu itu nyambung kepada Rasulullah. Makanya para ulama kita mulai dari dulu itu jarang yang terjun ke dakwah, tapi lebih terjun ke pesantren yang memang kajiannya itu langsung dari kitab. Ya tujuannya itu tadi, untuk tetap menjaga orisinilitas ilmu yang diperoleh mulai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, terus waman tabi'ahum ila yaumiddin. Itu makanya kayak saya sendiri itu rata-rata ya memang pengennya ngaji kitab. Bahkan kata Habib Abdullah Balwan Haddad di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, beliau menjelaskan barang siapa yang mengaji terhadap karya atau kitabnya ulama salaf atau ulama-ulama yang mengikuti jejaknya ulama salaf, itu sama seperti ngaji langsung kepada beliau yang mengarang. Makanya kalau kita lihat ulama yang paling kesohor yang dibanggakan oleh orang-orang Nahdliyin itu Gus Bahak tidak pernah melepaskan untuk tidak
mengambil kitab. Jadi setelah beliau ceramah pasti bilangnya tabarukan kita pakai kitab ya, karena memang Kiai Hasyim mengajarkan memang seperti itu gitu. Apakah yang dakwah seperti yang kita tahu itu salah? Enggak, kita tidak mengatakan salah, tapi Kiai Hasyim itu lebih mengajarkan untuk bisa menjaga orisinilitas ilmu yang diperoleh dari Rasulullah hingga turun-menurun itu agar tetap terjaga. Itu saja. Karena takutnya pada hadisnya Rasulullah, barang siapa yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama atau sawadul a'dham itu sama seperti kita menuju kepada neraka. Baik, sekarang kita akan bacakan redaksinya terkait dengan penjelasan wajibnya kita atau harusnya kita berhati-hati dalam mengambil ilmu atau agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji fi nuzumil ihtiyati kang tetep ing dalem martelakake wajibe ngati-ngati fi akhir dini ing dalem ngalap agama wa akhril ilmi lan duwe ilmu wal indari lan meden-medeni an fitnati ahli bid'ah saking fitnahe wong kang ahli agawe bid'ah wal munafiqina lan fitnahe wong pira-pira wong munafik wal a'immati lan fitnahe pira wal a'immati lan fitnahe imam al mudillina kang padha sesat. Jadi ini akan menjelaskan beberapa keterangan atau hadis bahwasanya kita dalam mengaji memang harus betul-betul berhati-hati. Di sini keterangannya itu adalah yang jamu wajib opoan ihtiyatu ngati-ngati fi akhlil ilmi yang dalam cukup ilmu. Artinya kita belajar harus berhati-hati, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Fala yaqudu moko ora kena ngalap sapa wong an ghairi ahlihi saking wong kang ora ahli ilmu. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu. Apalagi kita mengambil ilmunya dari media sosial yang kadang penjelasannya itu terpotong-potong. Ini beliau dasarkan pada hadis yang beliau katakan ruang riwayat nih sinten Ibnu Asakir, Syekh Ibnu Asakir anil Imamil Malik saking Imam Malik radhiyallahu an. Apa kata Imam Malik? La tahmil ojo nggowo sira al ilma ing ilmu an ahlil bid'ah saking wong kang ahli nglakoni bid'ah. Itu kata Imam Malik. Wala tahmil ulan ojo nggowo sira ing ilmu aman saking wong la yuqraku kang ora den weruh sapa man bitolabi kelawan nupre maring ilmu. Itu kata Imam Malik. Wala aman lan ando saking wong yang dibuka sering goro sapa man fi haditsin nasi ing dalem nyeritani menungso. Wa in kana senajan ono sapa man iku layak ribu ora sampai ngorake sapa man fi haditsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat ini saja betapa kitanya harus selektif dalam melihat siapa yang berbicara. Meskipun dalil yang lain itu tidak mengatakan kita jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Seolah-olah memang seperti itu, tapi di sini itu kita sangat jelas sekali betapa kita juga harus memperhatikan siapa yang membawa pembicaraan itu. Bahkan kata Imam Malik di sini kan jelas, jangan sekali-kali kalian mengambil ilmu dari orang yang banyak melakukan bid'ah. Kalau urusan ini mungkin nanti bisa khilaf. Dan jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui dia mencari ilmu. Nah itu banyak kan. Makanya sebagian kita banyak melihat Ustadz Karbitan ceritanya kan ada istilah seperti itu. Jangan ngambil seperti itu. Makanya kata Kiai Marzuki Mustamar itu bodoh sekali santri yang mondok bertahun-tahun, ya kan? Terus kemudian dia berkecimpung di dunia di media sosial, justru kiainya, kiai kampung yang mulai dari dulu ngajari itu kalah keramat dengan kiai yang dia figurkan dari lewat media sosial. Itu bodoh sekali kata Kiai Marzuki Mustamar. Itu jelas beliau katakan ya, karena ini la yuqrabu bitolabi. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang memang sebelumnya
ngajinya kemana kok tiba-tiba dia menjelaskan tentang ilmu agama, dan seolah-olah luwih alim timbangane sing wis tahun-tahunan ngajar gitu loh. Nah itu kata Imam Malik dilarang. Terus wala aman yakdzibu fi haditsin nas, dan jangan sekali-kali kalian juga mengambil ilmu dari orang yang sering berbohong kepada manusia, meskipun dia tidak sampai berbohong terkait dengan hadisnya Rasulullah. Hadisnya benar kalau hadisnya yang disampaikan benar, cuman kadang hadis itu digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah itu sering kita lihat itu. Nah, makanya dari sini kita sekali lagi semoga kita tetap bisa istiqomah dalam Jamiah Nahdlatul Ulama yang insya Allah secara sanad keilmuan itu sudah tertata dengan baik. Itu sudah dipikirkan, termasuk kitab-kitab yang dikaji itu sudah betul-betul dipikirkan. Itu jadi kata Imam Malik seperti itu. Terus dalil yang lain, warwa lan riwayatnya sinten Ibnu Sirin rahimahullahu taala, hadza utawi iki kata Ibnu Sirin ini, hadzal ilmu utawi ikilah ilmu iku dinun agama. Jadi ilmu yang kita ketahui itu bagian daripada agama. Fanzuru moko ndelok sapa sira aman saking sapa tak khuduna padha ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira. Itu bukti kalau kita memang diminta berguru kepada orang yang secara keilmuannya itu bersanad dan nyambung kepada guru-guru yang kalau ditelusuri itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk kitab ini kan karyanya Kyai Hasyim Asy'ari. Saya dapatnya dari pelosok, dapatnya waktu ngaji di pelosok, sehingga guru saya pun yaitu Yai Jazuli kan salah satu muridnya Kyai Hasyim. Banyak kitab-kitab yang lain itu seperti kayak kitab Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib saya dapat sanad itu 2, dari pelosok dan dari Kiai Mukhid. Kiai Mukhid itu kan juga muridnya Kyai Hasyim. Nah Kyai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama itu kalau dirunut keilmuannya itu nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita yang hadir di sini secara keilmuan betul-betul ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Ibnu Sirin seperti itu, ilmu yang kalian dapatkan dari agama yang sudah kalian kerjakan itu hendaklah harus kalian ketahui dari mana kalian itu mendapatkannya. Karena ilmu kalian itu adalah agama, maka lihatlah dari mana agama yang kalian bawa. Warwa lan riwayatnya sinten Ad-Dailami, Imam Dailami, An Ibnu Umar, dan riwayatake saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an ala ruku hadis marfu. Hadis marfu itu banyak macam-macamnya hadis. Cuman kalau hadis marfu itu biasanya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat dan langsung dinisbahkan kepada Rasulullah. Artinya hadis ini sebagian mengatakan bahwasanya kalau hadis marfu itu adalah hadis yang paling nyaman untuk dijadikan dalil terkait dengan hukum. Apa kata Ibnu Umar? Al ilmu utawi ilmu iku dinun agama. Wassolatu utawi sholat iku dinun ya agama. Fangdu moko ningalono sapa sira aman saking sapa tak kuduna ngalap sira kabeh hadzal ilma ikilah ilmu. Ya sama seperti tadi. Wa kaifalan hale kaya apa tasalluna padha salat sira kabeh hadis sholati kelawan kaya hadis sholata kelawan kaya ikilah salat. Fa innakum moko sak temene sira iku tasaluna padha bakal takon tusaluna padha bakal den takoni sira kabeh yaumul kiamati yang dalam dina kiamat. Itu kata Syekh Dailami diambil dari riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita sholat itu mengikuti siapa, ajarannya siapa, sholat kayak gitu siapa, itu nanti akan ditanyakan. Fala tarwu lan ora ngriwayatake sira ing ilmu illa aman angin saking wong tahaqqaqat lan kang dadi tahqiq apa ahliyatuhu sifat keahlian iman bi ayyakuna gambare kelawan yen ono sapa man
iku minal muduli setengah saking golongane wong kang adil asfiqati kang kena den percaya al muttaqina kang ahli takwa atau yang memang takik. Jadi harus betul-betul dari seorang yang memang benar-benar diketahui ilmunya. Ini hadisnya terus menjelaskan terkait dengan hal itu, kehati-hatian kita agar tidak sembarangan mengambil pendapat terutama terkait dengan agama kita. Warwalan riwayat ketiga sinten Muslimun Imam Muslim fi sahihihi yang dalam kitab sahihnya Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh sinten Rasul. Tapi kata Rasulullah apa? Saya kuno bakal tumeka atau saya kuno bakal tilmu fi akhiri ummati yang dalam akhiri umat ingsun sopo unasun piro-piro menungso yahdifunakum kang nyeritani sopo nas ing siro nyeritani mau ma ing perkara lam tasmau kang ora padha tau krungu siro ing ma antum tegese siro wala abahukum lan ora bapak siro fa iyyakum moko rumuksa sapa sira ing awak sira wa iyyahum lan rumuksa sapa sira ing nas. Artinya memang ada nanti suatu zaman kata Rasulullah di mana kalian banyak akan menemukan dalil-dalil yang sebelumnya kalian itu belum pernah mendengarkan dalil itu ya, dan bahkan orang tua kalian pun belum pernah mendengarkan dalil itu. Yang artinya yaitu tadi hanya ucapan berdasarkan pemahaman pribadi. Makanya identiknya para kalau kata Gus Kausar itu bilangnya kayak gini. Lek pengen ndelok santri, iku gak tahu menurut saya itu opo itu. Iku duduk santri lek menurut saya lah awakmu sopo. Itu kata Gus Kausar. Jadi rata-rata santri itu kata guru saya, kata mesti kayak gitu. Mesti kayak gitu. Hampir rata-rata itu santri tenanan. Kalau menurut saya, wah itu repot sudah. Itu repot itu. Kalau sudah menurut saya lawakmu sopo. Nah itu repot kalau sudah menurut saya itu repot. Karena memang berbicara tentang masalah ilmu agama yang sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis, itu tidak mudah untuk betul-betul bisa memahami ilmu agama. Kayak kemarin saja yang pernah kita ceritakan itu, yang pernah viral bahwasanya Rasulullah itu dikatakan sesat gara-gara hanya membaca surat Ad-Duha wa wajadaka dhallan fahada. Ya kalau kata arti dhallan dilihat di kamus, ya dhalun itu artinya sesat. Terus itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Padahal pada mufassir itu tidak mengartikan dhallan di sana tersesat, tapi diartikan dengan tidak tahu gitu loh. Belum banyak mengetahui dan itu normal gitu loh. Itu diartikan sesat. Lek wis diparani ya kan dijelaskan maksudnya piye lagi njaluk sepuluh. Lah kita sebelum mendapatkan penjelasan iya yo koyoke iya yo lah. Ndak boleh seperti itu. Jadi gampang, ndak usah kaget-kaget. Langsung dirujuk aja kepada guru dan kiai kita biar dibukakan maksudnya ini seperti apa, hadis ini seperti apa. Makanya kalau saya pribadi ketika tidak paham dengan sebuah hadis ya sudah tak baca saja, tidak berani saya jelaskan kecuali sudah melihat tafsir hadisnya seperti apa. Jadi seperti itu nih. Jadi kita memang di sini itu seolah-olah kita memang dilihatkan kepada sebuah pernyataan yang kayaknya itu benar. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Coroe koyoe iyo. Tapi kalau melihat ini kita tetap harus melihat. Nggak harus. Boleh itu dijadikan pelajaran bagi kita, tapi jangan dijadikan pegangan. Itu tidak apa-apa. Lanjut. Jadi karena ada sebagian hadisnya Rasulullah itu mengatakan bahwasanya memang pada akhir zaman itu akan muncul banyak orang yang lebih mengemukakan hadis atau Al-Quran, mengartikan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya pribadi. Sehingga keterangan itu kadang belum pernah kita ketemukan baik dalam zaman kita atau zamannya ayah-ayah kita. Sing ngerti nopo ya gitu.
Lanjut, masih berbicara hadis yang lain. Wa fi sahih Muslimin, lan iku kasebut yang dalam kitab Sahih Muslim. Aidon halemane koyo hadis awal. Anna Abu Hurairah sak temene Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul dawuh sinten Abu Hurairah qala ing dawuh qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu bakal tinemu fi akhir zamani yang dalam akhir zaman sapa dajjaluna pira-pira dajjal kadzabuna kang ahli goro sapa dajjal yatuna bakal nekani sapa dajjal ing sira minal ahaditha saking pira-pira cerita bima kelawan barang lantas mau kang ora tau krungu sapa sira ing man antum tegese sira wala abahukum lan tegese ora bapak sira fa aku moko rumeksa sapa sira ing awak sira wa iyahum lan rumeksa sapa sira ing dajjal la yudillunakum ora bakal nyesatne sapa dajjal ing sira wala yaftinunakum lan ora bakal gawe fitnah sapa dajjal ing sira. Jadi sebagian mengatakan orang yang mengatakan hadis menjelaskan tentang pengertian tapi tidak sesuai dengan penjelasan ulama-ulama di sebagian hadis itu dikatakan sebagai dajjal. Karena hadis yang pertama kan tidak menyebutkan dajjal, tapi hadis yang kedua itu menyebut mereka yang suka menjelaskan tentang keterangan hadis tapi tidak sesuai dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, ulama-ulama salaf sebelumnya itu dikatakan sebagai dajjal yang suka berbohong. Jadi makanya kemarin itu bahkan tidak diperkenankan kita tahu hadis, ya kan? Tahu hadis, terus menjelaskan sesuai dengan redaksi hadis itu. Itu kalau melihat kemarin kan seperti itu, wajibnya taklid itu. Wajibnya kita bertaklid itu tidak boleh. Kok tahu hadis terus menjelaskan hadisnya langsung seperti itu tidak boleh. Jadi kalau perlu saya hanya membacakan hadis, ya gitu aja gitu. Wa fi sahih, ya melihat keterangan ini kayaknya berat sekali memang. Ya karena memang pada masanya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau kan sudah menjelaskan sejak tahun 1330 di bab awal itu baru banyak muncul orang yang berbeda pendapat dengan rata-rata ulama yang ada di Jawa. Yang mereka dimotori oleh paham-paham yang dirujuk kepada pahamnya Imam Ibnu Taimiyah gitu loh. Kadang rujukan mereka pun itu tidak diambil utuh gitu loh. Itu persoalannya. Yang salah satunya itu adalah Abdul Wahab An-Najat yang pengikutnya dikenal dengan Wahabi. Itu seperti itu. Makanya di sini itu diperkuat lagi kata Jazam betul ngati-ngati. Makanya kalau tanya Gus Dur itu siapa sih yang dinamakan wali? Kata Gus Dur itu wali itu adalah kiai yang ada di musola kamu itu loh. Nah itu jelas itu kain untuk bayaran mau ini anaknya awai dewe, ya kan? Itu jelas. Kalau kata Gus Dur seperti itu, sampai Gus Dur itu memunculkan pergerakan apa istilahnya itu memang untuk memberikan santunan kepada para guru-guru ngaji yang ada di musola, gitu. Lanjut. Ini masih menjelaskan betapa kita harus betul-betul berhati-hati dalam mengambil ilmu. Ini bukan cuma kita, tapi termasuk anak-anak kita pada saat kita sekolahkan atau pada saat anak kita ngajikan. Wa fi sahihil Muslim, wa fi sahihil Muslim lan iku tetep kasebut ing dalam kitab Sahih Muslim. Aidon halemane koyo hadis awal. An Umar bin Al-As dan riwayatake saking Umar bin As radhiyallahu an qala dawu sinten Umar bin Al-As inna fil bahri sak temene iku tetep ing dalam segara sayatina utawi piro-piro setan masjunatan kang den kunjoro sapa sayatin au sakoha kang kang bondo ing sayatin sinten Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman bin Dawud. Yusik par opo kelakuan iku antahruja yen to metu sapa sayatin fatak roa moko maca sapa sayatin alan nasi ngatasi menungso Qur'anan ing Qur'an
Qala dawuh sinten An-Nawawi Imam Nawawi rahimahumullahu taala, rahimahu mugi melase ing Imam Nawawi sinten Allah taala alaihi maha sinten Allah. Maknahu utawi maknane fatat ro'a anin nas, ya kan, antak ro'a iku antak ro'a yen to maca sapa sayatin sayan ing suwiji-wiji ai minal Qur'an laisa kang ora ono apa sae iku biqur'anin kelawan Al-Qur'an. Nah, ini perlunya kita. Jadi ketika kita melihat sebuah keterangan, di sini kan jelas kalimatnya kan. Katanya Ibnu Umar kalimatnya itu inna fil bahri syayatinu masdunatan awsaqaha Sulaiman bin Daud yusik an takhruja faqara 'alan nasi Qur'ana. Jadi kalimatnya jelas, mereka nanti setan itu akan keluar dan membacakan kepada manusia Qur'an. Loh, ya kalau kita tidak paham, tidak diartikan oleh Imam Nawawi yang dimaksud Quran itu seperti apa, pasti bayangan kita nanti ya setan-setan itu juga bisa membaca Al-Quran. Padahal kan maksudnya tidak seperti itu, kata Imam Nawawi. Yang dimaksud mereka itu membaca Al-Quran itu adalah mereka akan menceritakan atau menjelaskan sesuatu yang itu sebenarnya bukan Al-Quran, tapi disebut sebagai Al-Quran. Gitu. Lelen delok hadis koyo setan kok iso maca Al-Qur'an. Ndak seperti itu. Makanya kita perlu merujuk kepada bagaimana para ulama dalam mengartikan. Kalau cuma diartikan ya Al-Qur'anan ya di sini memang membaca Al-Qur'an artinya. Untung kalau ke Imam Nawawi itu dijelaskan yang dimaksud membaca Al-Quran itu bukan membaca Al-Quran, tapi mereka menjelaskan sesuatu yang mereka sebut itu sebagai Al-Quran, padahal itu bukan Al-Quran. Itu kata Imam Nawawi. Watakulu lan ngucap sopo sayatin anau sak temene saya iku Qur'anun Al-Quran. Litu ribahu drapun ngedoake sapa sayatin awapan nasi ing umume menungso. Itu tujuannya kan banyak sekarang kan. Kadang ya wallahu a'lam apakah ini termasuk atau tidak. Kadang kita di postingan itu melihat menjelaskan sesuatu, barang siapa yang mencintai barang siapa yang setuju like, share dan komen, ya kan, malah seperti itu kan yang digunakan ayat. Apakah itu masuk berbohong? Wallahu a'lam. Tapi kan itu mengartikan ayatnya, mengambil sebuah ayat tapi kepentingan untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Ya wallahu a'lam apakah itu masuk kepada ini atau tidak. Tapi kalau saya biasanya saya skip. Ya karena takut itu tadi. Takut penempatan ayat itu tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi ya wajar kalau kita kan ya kadang kita terbawa. Tapi kalau saya mending saya skip. Itu kan banyak seperti itu. Nah, takutnya kayak gini. Itu mereka katakan Al-Qur'an padahal itu bukan maksud dan tujuan daripada Al-Qur'an. Tujuannya apa? Yaitu adalah tujuannya memang untuk menjauhkan orang-orang awam. Warwa lan riwayat ni sinten At-Tabrani, Imam Tabrani an Abi Darda, saking Abi Darda radhiyallahu an. Anna ahwafama sak temene luwe nguwatirne perkara. Akhafu kang kuwatir sapa ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun. Iku al-a'immatu imam, al-mudilluna kang nyesatake sapa imam. Itu kata Imam Abi Darda. Kenapa kita kok betul-betul harus hati-hati kepada siapa kita berguru? Karena yang paling ditakutkan oleh Rasulullah berdasarkan pada riwayat Imam Tabrani dari Abi Darda, beliau menjelaskan sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah seorang yang dijadikan imam padahal penjelasannya itu justru menyesatkan. Itu ya sulit bagi kita, sulit jelas ya kan. Karena orang yang dijadi imam pasti kan menurut kita mereka yang memang betul-betul jadi rujukan. Ya betul. Lalu apa yang paling kita takuti? Lah itu tadi kemarin kita jelaskan, paling enak melok pendapat yang paling umum. Sudah ikut yang paling umum. Kayak kemarin terjadi perbedaan, sudah ikut yang paling umum. Karena jaminan dari Rasulullah kalau kita mengikuti sawadul a'dham atau ulama kebanyakan,
dijamin oleh Rasulullah bahwasanya umatnya Rasulullah itu tidak akan pernah sepakat kepada sebuah kesesatan. Makanya paling enak ikut pendapat mayoritas, insya Allah selamat. Ya, karena memang hadisnya Rasulullah seperti itu. Warwalan riwayat sinten al Imam Ahmad nyatane Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu anna akhwafama sak temene luwih kuwatirno perkara akhofu kang kuwatir sapa ingsun ing ma ala ummati ing atase umat ingsun iku kullu munafikin saben-saben wong kang munafik alimil lisani kang alim lisane. Ya repot ini untuk kita repot untuk wong munafik, soalnya wong munafik itu kan, tapi insya Allah tetaplah kalau kita betul-betul betul-betul istiqomah, nanti kita tahu siapa yang memiliki sifat tidak konsisten, pasti kita akan tahu. Tapi syaratnya tadi itu istiqomah. Leka istiqomah tetap sulit. Makanya enak pelajaran yang kemarin itu di bab taklid ikuto pendapat kebanyakan. Qala al-Munawi, qala dawu sinten al-Munawi, Imam Munawi rahimahullahu taala. Ai katsiri ilmin. Jadi yang dimaksud munafik alimil lisan itu adalah ai katsiri ilmil lisan. Tegese wong kang akeh ilmu ngomongi atau ilmu lisannya, pandai pembicaranya. Jahilil qalbi kang bodoh atine wal amali lan amali. Nah, ini mulai ketahuan siapa yang dimaksud amilul lisan. Orang kalau disuruh bicara dia kayaknya hebat, tapi lek ndelok teko atine iku gampang jijikan dhewe. Kan jahilul qalbi ya kan. Terus amale yo gak patek iso dadi contoh. Itu sudah kan lebih mudah sudah. Ittakhadha ngalap sapa kullu munafik al ilma ing ilmu hirfatan ing penggawean ya ta'akkalu kang golek pangan sapa munafik biar kelawan hirfatan wa abhatan lan kesombongan ya ta'azzazu kang gawe kumuluhur sapa kullu munafik biha kelawan abhatan ya kang aja-aja sapa kullu munafik annasa ing menungso ilallahi ta'ala mari Gusti Allah taala wa yaqirru tetapine lumayu sapa munafik huwa tegese munafik huwa ya munafik minhu saking Gusti Allah. Itu sudah tanda-tandanya yang perlu kita jauhi, meskipun secara pembicaraan orangnya betul-betul meyakinkan, yaitu orang yang berbicaranya itu bagus dalam urusan agama ataupun urusan yang lainnya, tapi memang tujuannya adalah agar dia bisa makan dari hal tersebut. Nah, makanya terus dakwah itu dijadikan sebagai profesi, lagi mampu di tanda-tandanya seperti ini. Apalagi sampai ada tarifnya. Ya wallahu alam, tapi ya wallahu alam. Tapi yang jelas di sini kalimatnya jelas ya kan. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi tanda-tandanya orang yang perlu dijauhi itu adalah kullu munafik alimil lisan. Jadi orang munafik yang alim lisannya gitu loh. Yang bagaimana ya tandanya itu adalah mereka dari kemampuan bicaranya itu digunakan media agar dia memperoleh makanan darinya dan dijadikan sebagai kebanggaan. Dia mengajak kepada Allah sementara dirinya sendiri itu tidak terlihat orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fenomena itu banyak kita lihat di media sosial. Lihat dari omongannya Allahu Akbar macam-macam, tapi yang ditampilkan ya kan bermewah-mewahan, gaya kan jauh dari apa yang sudah dibicarakan. Tapi sekali lagi Allah punya jalan untuk memberikan petunjuk kepada manusia-manusia yang istiqomah, bukan dari kita tapi dari berbagai macam cara. Makanya yang penting bagi kita itu ya kalau merasa kita tidak bisa ya sudah anut kepada kiai-kiai yang betul-betul kita kenal di daerah kita. Makanya kata yaitu ingat dawuhnya Yai Marzuki, sudahlah
kiai yang mulia bagi kita itu adalah kiai yang ada di sekeliling kita, karena jelas itu adalah kiai yang bisa memberikan manfaat besar kepada kehidupan kita. Meskipun sing kiai mung isone memimpin tahlil, kenyataannya mereka senantiasa hadir dalam setiap kebutuhan masyarakat. Itu. Dan kita tidak. Kadang kita lebih melihat fenomena viralnya seseorang tanpa melihat manfaatnya untuk diri kita, kan aneh, gitu loh. Ada orang yang senantiasa bermanfaat dalam kehidupan kita, justru kita tinggalkan. Itu aneh. Nah, di sini kita akan semakin sadar bagaimana cara Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada kita dalam membangun organisasi Nahdlatul Ulama. Orangnya itu harus seperti ini. Kita lanjut ya. Jadi itu tanda-tandanya ulama-ulama yang nanti harus kita, ya boleh lah ucapannya, yang jelas ketika baik kita harus mengambil. Tapi kalau kita menjadikan dia sebagai rujukan, sebaiknya jangan, karena mengkhawatirkan nanti menjerumuskan kita justru kepada kesesatan. Terus wawalan riwayat Sinten At-Tabrani, Imam Tabrani an aliyin, dan riwayat saking Sayyidina Ali radhiyallahu an, ini an Ali radhiyallahu an, ini sak temene ingsun Rasulullah iku la ataqawwaku, ora kuwatir sapa ingsun min ummati saking umat ingsun, mukminan ing wong kang iman, wala musyrikan lan ora ing wong kang musyrik. Fa amal mukminu moko anapun utawi wong mukmin, fayah juzuhu moko bakal nyegah ing mukmin apa imanuhu imanemu mukmin. Wa amal musyriku anapun utawi wong kang musyrik iku fayah ma'uhu moko bakal meksa ing musyrik apa kufruhu kafire musyrik. Walakin atakhawafu, tetapi nek kuwatir sapa ingsun alaikum ing atase sira munafikon ing wong kang munafik aliman lisani, kang banget alim lisani, kang pinter lisani, ilmu lisani. Itu kata Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul menjaga keimanan berdasarkan dari riwayatnya At-Tabrani ini, insya Allah punya 1000 cara untuk menyelamatkan keimanan di kita. Makanya kita terus berdoa semoga tetap oleh Allah diberikan nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam, kalau kata Sayyidina Ali, itu adalah nikmat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi seharusnya ketika kita banyak hutang itu butuh eling, alhamdulillah ya Allah, aku sing diparing iman Islam dengan berbagai macam ujian yang aku hadap. Karena nikmat Islam itu adalah nikmat segala-galanya. Allah kata Sayyidina Ali. Terus terakhir, Yaqulu ngucap sapa alimul lisan, maing perkara ta'rifuna kang weruh sira ing man wa ya'malulan amal sapa alimul lisan maing perkara tungkiruna kang sengit sapa sira ing man. Itu kata-kata dari hadis yang tadi. Wa an Ziyad bin Hadirin rahimahullahu taala qala dawu sinten Ziyad qala dawu li maring ingsun sapa Umar bin Khattab hal ta'rifu apa to ngerti sapa sira maing perkara yahdimu kang bakal ngrusak apa ma'al Islam ing Islam. Jadi kata Zaid, beliau ditanyakan oleh Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar kepada Ziyad, tahukah kamu apa yang bisa merusak terhadap Islam? Dijawab oleh Ziyad, kultu, jawab sapa ingsun Ziyad, lah orang ngerti sinten ingsun. Kala jawab sinten Umar, yahdimu bakal ngrusakake sopo zallatul alimi, yahdimu bakal ngrusakake ing Islam sopo zallatul alimi, lupute wong kang alim utawa keplesete wong kang alim. Wajidalul munafiki, lan oleh para padune wong kang munafik bil kitabi kelawan Al-Qur'an utawa kelawan
kitab. Wa hukmul a'immati lan oleh ngukumi imam al-mudallina kang padha sesat. Jadi hal-hal yang justru bisa merusakkan Islam itu bukan dari luar Islam, tapi kadang akan rusak dari Islam itu sendiri, dari orang-orang Islam itu sendiri, yaitu orang-orang Islam yang itu tadi alim tapi hanya alim dalam keilmuan saja, tapi tidak alim dalam amal, atau alim hanya dalam pembicaraan tapi tidak amil dalam suri tauladan. Terus berbagai macam perdebatan yang terjadi di kalangan orang-orang yang munafik, dan hukum-hukum yang diberikan oleh para imam yang memang tersesat. Imam yang tersesat yang kemarin kita jelaskan, imam-imam tersesat itu adalah seorang imam yang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pendapatnya pribadi, tidak merujuk kepada pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga dengan membaca kitab ini dan tepatnya pada bab berhati-hatinya kita dalam mengambil agama, kita semakin diberi kekuatan oleh Allah dan diberikan pengetahuan oleh Allah agar bisa melihat siapa orang-orang yang layak kita ikuti, dan semoga kita senantiasa ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.